Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, sehat, jasmani dan rohani. Tidak ketinggalan pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, dari zaman onta hingga zaman Toyota. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Fauzan MSI, yang saya hormati teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Al-Wahidin dengan NIM 1120041 kelas HKIP akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah fikih siasah. Langsung saja kita ke siasah dauliyah. Siasah dauliyah, ilmu hukum internasional dalam kajian politik Islam, dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Siasah dauliyah berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan warga negara. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud dan kisos, yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Secara garis besar, menurut Muhammad Iqbal, siasah dauliyah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu al-siyasah ad-duali al-khosos, atau disebut juga hukum perdata internasional, yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim. Bagian yang kedua yaitu al-siyasah ad-duali al-am, atau disebut juga hubungan internasional, yang mengatur politik kebijaksanaan. Sejarah siasah dauliyah yang pertama yaitu sebelum Islam. Dalam kitab Ali Mansur Al-Asy'ari Al-Islami wa Al-Qaum Al-Duali Al-Am, perjanjian antara Proses ketiga atau Fir'aun raja Mesir dengan Kheta raja Al-Siyasah kecil, Asia kecil, pada abad ketiga sebelum Masehi, menurut Amr Ali merupakan salah satu perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara aslinya atau masyarakat Madinah yang berjualan di luar daerahnya. Selanjutnya, pada masa Islam, kekuasaan sosial politik Islam pada masa ini kurang lebih 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi timur di Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Selanjutnya, pasca Islam, pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terkait dengan lembaga-lembaga internasional
yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan pengaturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Selanjutnya ruang lingkup siasah dauliyah. Yang pertama yaitu perjanjian internasional, kedua pelakukan terhadap tawanan, yang ketiga kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya ekstradisi. Ekstradisi di sini menurut G. Stroke, ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara mereka menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukan terhadap undang-undang negara pempon yang berwenang untuk mengadili perlakuan kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan. Yang berikutnya, pemberian suaka politik dan keamanan. Konsepsi suatu politik dalam hubungan internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. Yang terakhir yaitu penentuan situasi damai atau perang. Dasar-dasar siasah dauliyah. Yang pertama yaitu asas-asas perkembangan kemanusiaan, asas bersamaan, asas keadilan, asas musyawarah, asas kebebasan, kehormatan manusia. Yang berikutnya, asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan manusia ini menolak terhadap klaim supporter dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional. Selanjutnya asas toleransi. Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Yang terakhir yaitu asas kerjasama. Yang selanjutnya yaitu siasah dustiria. Siasah dustiria merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perdagangan. Dalam bagian ini dibahas antara konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar, egis, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu egis, legislasi, atau bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga-lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuktikannya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang berikutnya yaitu secara harfiah, al-hal wa al-aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siasa merumuskan pengertian al-hal wal aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga sipil. Al-hal wal aqd maju pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat atau rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Yang terakhir yaitu tentang siasah maliyah. Secara etimologis, fikih siasah maliyah adalah mengatur politik keuangan. Dalam fikih siasah maliyah, orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan bersikap selalu bersabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya tentang ruang lingkup fikih siasah atau secara kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah suatu negara agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan bersabar dan terbebas dari himpitan ekonomi. Selanjutnya maliyah yaitu yang pertama hak milik, yaitu harta perseroan yang juga dilindungi oleh syara. Yang kedua zakat merupakan sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, mulai diberikan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Zakat meliputi zakat mal atau binatang, ternak, emas, dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, atau zakat nikah dan zakat fitrah. Selanjutnya ghammah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini kewajiban dalam harta ghanimah untuk dibagi 5 dan menyalurkan 1/5-nya kepada kelompok yang telah disebut Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan seisinya dibagikan kepada anggota pasukannya yang ikut tempur. Selanjutnya yaitu tentang jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab yang imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan,
dan agama. Atau kalau buat Islam ada zakat, kalau buat non muslim ada jizyah. Yang selanjutnya yaitu al-kharaj. Dari segi bahasa berasal dari kata akhroja yakhriju ikhrojan, yang berarti dasarnya mengeluarkan. Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia khorijia, yang berarti pajak. Yang terakhir yaitu tentang Baitul Mal, merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah Baitul Mal bertugas dalam mengawas kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan, maupun dengan masalah pengelolaan dan lain-lain. Baitul Mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dan bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Kesimpulannya, secara garis besar menurut Iqbal, siasah dauliyah terbagi menjadi dua, yaitu pertama al-siasah ad-duali al-khosos, atau disebut juga hukum perdata internasional, yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim. Bagian yang kedua yaitu al-siasah ad-duali al-am, atau disebut juga hubungan internasional, yang mengatur politik kebijakan. Sedangkan fikih siasah dustriyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan. Di dalam fikih siasah dustriyah biasanya dibatas hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kewarganegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun syarat-syarat ahlul hal wal aqd menurut Khawardi yaitu legal dimiliki mereka adalah yang pertama adil dengan segala syarat-syaratnya, kedua ilmu yang membuat mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam atau khalifah sesuai dengan kriterianya yang legal, wawasan dan setiap bijaksanaan yang membuat mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam atau khalifah. Kata siasah sendiri berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau suatu pemerintah, politik, dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pemerintah secara kebahasaan ini bahwa tujuan siasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijakan atas suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan suatu. Kata siasah juga
dapat dilihat dari sisi terminologisnya, dan di sisi dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam yang menyatakan siasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Selanjutnya sumber-sumber hukum siasah maliyah. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis. Berikutnya ruang lingkup siasah maliyah. Yang pertama hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, khuruj, baitul mal. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.